Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Praktikum Pemulihan Tanaman. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari praktikum eksplorasi sumber daya genetik yang telah dilaksanakan oleh kami kelompok 3 di setiap wilayahnya masing-masing. Boleh di next. Kelompok 3 memiliki memakai komoditas cabai. Terdapat beberapa anggota antara lain Laili Triasabila, Maulana Malik, Mutia Rizki, Muhammad Jiyad, Naufal Muhammad Pilgo, Rahman Sonjaya, dan Rahmat Gojali. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Rahman. Pada Rahman, disilahkan. Terima kasih, Kang Maud. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas, silakan. Oke, makasih. Ya, ada dasar teori. Yang satu itu ada sumber daya genetik merupakan modal utama dalam kegiatan pemulihan tanaman untuk pembentukan kultivar unggul baru. Yang kedua, koleksi plasma nutfah sebagai sumber daya genetik merupakan bagian penting dalam pemulihan tanaman karena dari koleksi tersebut akan diperoleh keragaman genetik yang diperlukan sebagai bahan persilangan dan seleksi dalam perbaikan potensi genetik tanaman. Yang ketiga, koleksi plasma nutfah biasanya berasal dari eksplorasi introduksi hasil program pemulihan maupun dari pertukaran sumber genetik. Yang keempat, eksplorasi adalah kegiatan mencari atau mengumpulkan serta meneliti jenis varietas lokal tertentu di daerah tertentu untuk mengamankan dari kepunahan. Next. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum yaitu agar mahasiswa mampu melaksanakan eksplorasi pengembangan sumber daya genetik dan menjelaskan potensi atau keunggulan sumber daya genetik. Boleh next. Baik, terima kasih Kang Rahman atas pembahasannya mengenai dasar teori dan tujuan praktikum kali ini. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki sesi presentasi hasil dan pembahasan. Mangga di next. Baik, untuk presentasi hasil dan pembahasan kepada mahasiswa pertama, Laili Triasabila, waktu dipersilahkan. Oke, baik. Mohon Bapak, karena Laili sedang terkendala oleh perangkatnya tidak bisa menyalakan mikrofon, sehingga mungkin untuk pembahasan Laili akan saya ambil alih. Laili Triasabila mencari cabai varietas cabai hijau dengan nama latin Capsicum annum. Asal komoditasnya petani dari pasar tersebut mengambil dari petani dari Sukabumi. Nama penjualnya Bapak Roni. Lokasi Laili mengambil cabai ini di Pasar Lama Cikarang. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri komoditas. Yang pertama dari ukuran, besar dan bentuk gemuk, panjang dan ujung yang lancip. Yang kedua, warna. Warna cabai ini berwarna hijau sesuai dengan namanya, hijau menyala. Yang ketiga, rasa. Rasanya itu tidak terlalu pedas, cabai hijau ini. Yang ketiga, ada keunggulan atau potensi yang dimiliki oleh cabai hijau. Cabai ini cukup banyak peminatnya di pasaran, menjadi andalan rumah makan Padang untuk membuat sambal hijau. Nah, keunggulan cabai hijau ini bisa dibuat sebagai sambal hijau selain untuk membuat bahan masakan. Selanjutnya, informasi tambahan, harga per kilo di Pasar Lama Cikarang sekitar 24.000 untuk cabai hijau ini. Boleh di next. Adapun pembahasannya,
ketika tadi kita udah melihat hasil yang didapatkan oleh Saudari Laili, sekarang pembahasannya jenis komoditas cabai yang saya dapatkan yaitu cabai hijau yang memiliki nama latin Capsicum annum L. Berdasarkan informasi dari pedagang cabai yang saya wawancarai, cabai hijau tersebut didatangkan dari Sukabumi. Ciri morfologi yang saya amati dari cabai ini yaitu ukurannya besar dengan bentuk gemuk dan panjang, memiliki ujung yang lancip dan berwarna hijau menyala. Keunggulan lain dari cabai hijau ini yakni dalam 100 gram cabai ini mengandung 5,2 gram karbohidrat, 0,7 gram protein, 0,3 gram lemak, 23 kalori, vitamin dan mineral. Salah satu vitamin yang menonjol dalam buah cabai adalah vitamin C atau asam ascorbat dengan kandungan 84 mg vitamin C dalam 100 gram cabai hijau. Serat pangan mampu berperan dalam pencegahan kanker kolon dan penyakit diabetes mellitus. Boleh di next. Baik, selanjutnya mahasiswa kedua, saya Maulana Malik Muharamsyah menemukan cabai rawit merah. Nama komoditas cabai, jenis komoditas cabai rawit merah, nama latin Capsicum frutescens. Asal komoditas Soreang, nama penjual Bapak Asep, lokasi Pasar Ciranjang, Cianjur. Boleh dipindahin lagi ke pembahasan hasil kedua? Ya, baik. Terima kasih. Ciri-ciri komoditas kecil tapi ukurannya besar. Warnanya itu merah dan memiliki rasa yang sangat pedas. Keunggulan atau potensi cabai rawit merah ini sering dijadikan bahan masakan dan sambal karena rasanya yang pedas. Informasi tambahan untuk cabai merah ini, harga cabai rawit bersifat fluktuatif, terlebih jika di musim hujan. Harga cabai rawit per kilo di Pasar Ciranjang sekitar Rp70.000. Boleh dilanjut? Pembahasan jenis komoditas yang saya dapatkan adalah cabai rawit merah, Capsicum frutescens. Selain dari rasa yang pedas, cabai rawit merah pun selalu menjadi bahan masakan, bahkan sambal yang menjadi ciri khas masyarakat Sunda. Harga cabai yang fluktuatif membuat cabai menjadi mahal, bahkan langka. Dengan seperti itu, faktor pemberian pupuk, musim tanam, suhu, dan cuaca menjadi syarat penting dalam pertumbuhan tanaman cabai ini. Boleh di next. Baik, selanjutnya untuk mahasiswa ketiga, pada Metia, disilahkan. Baik, untuk nama komoditas yang saya temukan ini ialah cabai, jenis komoditasnya itu cabai keriting. Dengan nama latinnya itu Capsicum annum L. Asal komoditas ini dari Garut dan yang menjualnya itu bernama Bapak Asep. Lokasi saya mencari itu di Pasar Gede Bage dengan ciri-ciri komoditas cabai keriting merah ini yaitu panjang, tipis, keriting, dan ujungnya runcing, serta warnanya yang merah dan rasanya pun sangat pedas. Kemudian keunggulan dari cabai keriting ini ialah dapat digunakan sebagai obat-obatan dengan cara menggunakan daun cabai sebagai obat sakit gigi. Kemudian tahan terhadap hama dan penyakit serta sangat sesuai ditanam pada saat musim penghujan. Kemudian informasi tambahan dari cabai keriting merah ini yaitu harga per kilo di Pasar Gede Bage sekitar Rp40.000. Kemudian pembahasan dari cabai keriting merah ini yaitu membelinya itu di Pasar Gede Bage, ciri-ciri cabai keritingnya itu berukuran panjang, tipis, keriting, dan ujungnya runcing, berwarna merah dengan rasanya yang sangat pedas. Kemudian keunggulannya itu dapat digunakan sebagai obat-obatan. Caranya yaitu dengan menggunakan daun cabai sebagai obat sakit gigi dengan cara diambil beberapa helai daun segar, kemudian dicuci bersih, ditumbuk, dan ditempelkan pada bagian pipi dekat gigi yang sakit, dan harga cabai keriting per kilonya ini
sekitar 40.000. Baik, terima kasih Mutia atas pemaparannya tentang hasil dan pembahasan yang telah Mutia lakukan. Untuk selanjutnya, mahasiswa keempat, Muhammad Jihad, mangga dipersilahkan. Terima kasih kepada Kang Maul untuk kesempatannya. Di sini saya Muhammad Jihad mencari cabai merah yang berukuran besar ini di daerah Celengkrang hingga Gede Bage atau Pasir Gede Bage. Ditemukan komunitas cabai ini bernama Latin Capsicum annum L. Terus asal komunitas ini Amerika atau Peru, yang penjualnya itu Yani dengan lokasi Cilengkrang Ujung Gunung Bandung. Asal komoditi ini ada yang mengembangkan yaitu di Garut dengan yang didistributorkan kepada Bu Yani ini. Lalu ukurannya yang besar dan bentuknya gemuk, panjang dan ujungnya yang lancip. Lalu warnanya yang merah menyala, rasa yang tidak terlalu pedas, kadang tidak pedas. Keunggulan atau potensinya dijadikan tumisan atau juga menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, menghilangkan rasa sakit dan penurun berat badan. Informasi tambahan terlebihnya yaitu harga per kilonya cabai ini di pasar Ujung Berung atau di sekitar Celengkrang dan Gede Bage itu sekitar 45.000. Next. Cabai merah ini memiliki nama latin Capsicum annum L yang berasal dari Amerika yang dikembangkan di daerah Garut yang dijual di warung Celengkrang oleh Bu Yani dengan harga sekitar 45.000 per kilo, kurang lebih. Cabai ini memiliki ciri khas berwarna merah, ukuran yang besar dan tidak terlalu pedas, kadang tidak pedas. Cabai ini memiliki keunggulan seperti menjadikannya tumisan makanan di rumah, menjadikan kesehatan jantung dan pembuluh darah, menghilangkan rasa sakit, dan penurun berat badan. Warna merah pada cabai berasal dari kandungan pigmen karotenoid, yaitu kapsatin atau kapsatubin, hauletin, zeknatin, serotonin, dan serotonin. Karotenoid merupakan suatu pigmen berwarna orange atau merah atau kuning, serta larutan dalam minyak lipid. Next. Dibalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Jihad atas pemaparan materi hasil pembahasannya. Selanjutnya kita berlanjut ke mahasiswa kelima, Naufa Muhammad Wilogo. Kepada Naufa, dipersilakan. Ya, bismillah. Terima kasih untuk waktunya kepada Kang Maul ya. Saya di sini menemukan jenis komoditas cabai rawit hijau yang memiliki nama latin Capsicum frustensis dan asal komoditasnya Tasikmalaya. Itu nama penjual yang saya temukan yaitu Bapak Agus yang berlokasi berjualan ya di Pasar Ujung Berung Bandung. Itu ciri-ciri komoditas ini memiliki ukuran kecil, warna hijau, rasa pedas, dan memiliki keunggulan potensi dapat digunakan untuk sayur, bumbu masak, asinan, dan juga obat. Untuk informasi tambahannya, harga cabai rawit hijau ini sekarang cukup mahal per kilonya. Ketika saya tanya, di pasar Ujung Berung ini harganya mencapai sekitar 80.000 per kilogramnya. Jadi next slide. Ya, masuk ke terkait pembahasan cabai rawit hijau ini yang berasal dari Tasikmalaya. Saya membeli cabai rawit hijau ini di pasar Ujung Berung dengan ciri-ciri ya seperti yang sudah saya sebutkan. Lalu keunggulannya dapat digunakan untuk sayur ya dan obat. Dan di beberapa daerah, tanaman cabai rawit hijau ini banyak digunakan masyarakat untuk mengobati penyakit kulit. Cabai rawit ini juga berkhasiat untuk menambah nafsu makan, menguatkan kembali tangan dan kaki yang lemas, melegakan hidung yang tersumbat, serta mengobati sakit kepala. Dan
beberapa daerah menggunakan cabai rawit hijau ini sebagai obat luar. Cabai rawit hijau juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit rematik, sakit perut, dan kedinginan. Cabai rawit merupakan bahan pengawet yang sangat baik dan telah digunakan secara tradisional untuk mencegah makanan dari kontaminasi bakteri. Nah, sayangnya harga cabai rawit ini masih belum konsisten di antara daerah satu dan daerah lainnya. Tapi untuk harga yang saya temukan di Pasar Ujung Berung Bandung ini mencapai 80.000 per kilogramnya. Selain itu, cabai rawit hijau ini memiliki beberapa nama daerah. Ya, bisa disebut juga Lombok Japlak, Mengkreng, Cengis, Jeplik, ataupun Cempling. Oke, mungkin itu sekian. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Ya, saya Rahma Sanjaya. Saya menemukan jenis komoditasnya itu paprika dengan nama latin Capsicum annum pargrosum. Asal komoditasnya ini dari Jawa Timur. Untuk penjualnya Ibu untuk rasa setelah matang paprika ini akan semakin manis. Keunggulan atau potensinya itu dapat mengendalikan kadar gula, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memelihara kekuatan tulang, dan menjaga kesehatan mata. Untuk informasi tambahannya, gak kelihatan tuh Imut, agak ke bawahin. Boleh langsung pembahasan aja, Kang Rahman. Untuk informasi tambahan, harga per kilo di Pasar Ujung Berung Bandung sekitar 40.000. Untuk pembahasannya yaitu jenis komoditas cabai yang saya dapatkan yaitu paprika yang memiliki nama latin Capsicum annum pargrosum. Komoditas ini saya dapatkan di Pasar Ujung Berung Bandung dengan ciri-ciri ukurannya sedang, warnanya hijau, dan setelah matang paprika ini akan terasa semakin manis. Manfaat dari paprika itu cukup banyak, salah satunya yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tanaman cabai paprika dibudidayakan di beberapa wilayah seperti Cianjur, Bandung Barat, dan Brastagi yang cenderung bersuhu dingin. Ya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Enggak. Baik, terima kasih Rahman Sanjaya. Selanjutnya kepada Ahmad Kujali, disilakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Mangga, lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmat Ghazali. Hasil observasi saya di sini saya menemukan cabai kompor atau cabai gendot. Jenis komoditas ini cabai, nama latin Capsicum annum abbreviata. Asal komoditasnya berasal dari Ciparai, Kabupaten Bandung. Nama penjual Bapak Zakaria. Lokasi berada di Pasar Ciranjang atau Kabupaten Cianjur. Adapun ciri-ciri komoditasnya, ukuran komoditas ini yaitu gendut, berbentuk lonjong dengan panjang sekitar 7 cm dan lebar 3 cm. Warnanya rata-rata berwarna putih, berwarna hijau, rasa pedas,
Yang menariknya, keunggulan atau potensi dari cabai kompor ini yaitu memiliki antioksidan yang dimana merupakan senyawa penangkal efek buruk dari berbagai penyakit berbahaya yang ada di tubuh. Kemudian cabai kompor ini juga sering digunakan sebagai bahan tambahan masakan, dan informasi tambahannya yaitu harga per kilo cabai ini di pasar Ciranjang sekitar ada di kisaran 40.000 per kilonya. Lebih murah dibandingkan dengan cabai rawit merah. Baik, next. Kemudian pembahasannya, jenis komoditas cabai yang saya dapatkan ini yaitu cabai kompor atau cabai gendot yang memiliki nama latin Capsicum annum par apabriata, yang berdasarkan informasi dari pedagang cabai yang saya wawancarai, yaitu cabai kompor tersebut didatangkan dari Ciparai. Adapun ciri-ciri dari komoditas ini yaitu ukurannya gendut berbentuk lonjong dengan panjang 7 cm dan lebar 3 cm. Rata-rata warna hijau dan rasanya pedas. Keunggulan dari cabai ini yaitu memiliki antioksidan yang merupakan senyawa penangkal efek buruk dari berbagai penyakit berbahaya di tubuh. Selain itu juga, Capsicum annum par abbreviata merupakan salah satu komoditas sayuran yang dimanfaatkan untuk keperluan bahan pangan. Cabai gendot ini juga memiliki aroma yang unik, yaitu perpaduan antara buah dan juga bunga. Baik, kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya. Oke, mangga Ija dilanjut, waktu masih ada 2 menit lagi. Baik, kesimpulan. Informasi keragaman genetik di antara genotip-genotip plasma nutfah sangat bermanfaat untuk proteksi dan konservasi plasma nutfah, serta sebagai dasar dalam kegiatan perakitan varietas. Kemudian, melalui praktikum ini, kami sebagai mahasiswa menjadi mampu melaksanakan eksplorasi sumber daya genetik, mengidentifikasi keragaman sumber daya genetik, dan juga menjelaskan potensi atau keunggulan sumber daya genetik dari komoditas cabai, di mana informasi keragaman genetik di antara genotip-genotip plasma nutfah tersebut sangat bermanfaat untuk proteksi dan konservasi plasma nutfah, serta sebagai dasar dalam kegiatan perakitan varietas baru yang unggul pada komoditas cabai. Selain itu juga, praktikum kali ini mengajarkan mengenai jenis-jenis dari varietas cabai. Di antaranya cabai hijau atau Capsicum annum L, cabai rawit merah, Capsicum frutescens, cabai keriting merah, cabai rawit hijau, paprika, dan juga yang terakhir cabai kompor. Ini adalah hasil dokumentasi berdasarkan observasi dan eksplorasi kami dari pusat pembelanjaan dari sekitaran lokasi kami. Baik, cukup. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad Ghazali atas semua paparan materi dan kesimpulannya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada gangguan baik berupa sinyal atau gangguan perangkat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi yang kami berikan dari kelompok 3 ini dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman dan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.